Kita lihat IHSG ya teman-teman ya. Dari IHSG dulu aja. Nah, ini perhatikan di sini, ini chart IHSG. Seperti yang kita udah antisipasi kemarin ya, IHSG kena resisten, hari ini koreksi normal. Ekspektasinya sih semoga tetap di atas 6650 gitu. Dan tadi closingnya IHSG itu di angka 6647. Jadi masih di atas support 6 ya, bukan di atas sih, pas banget di support 6647. Supportnya di 6650. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo, selamat malam. Hi everyone. David Alay, It's Rianis, Deo Mahesa, Martin Surjaya, Nejo Raket, PD, Wefang 38. Malam ini jujur aku agak-agak ngantuk guys. Tapi aku seneng bisa sharing sama teman-teman semuanya ya. Selalu semangat because we work for a cause. Malah Miss kok nggak pakai bando? Iya nggak tahu bando aku di mana hari ini. Oke. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain bergabung, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Portfoliomu kabarnya gimana hari ini? Portfoliomu kabarnya gimana hari ini teman-teman? Ups, gini ya. Hi everyone. Oke. Antam akhirnya setelah setahun sideways jebol juga, tapi ke bawah. Ya nanti kita bahas ya. Antam dan Tins akhirnya jebol juga tapi ke bawah, ya udah cut loss aja teman-teman, kayak yang kita udah plan kemarin dekat 2200 kan dia support kuat gitu ya, tapi breakdown dari 2200 tuh nggak bagus, jadi ya cut loss aja, exit aja gitu. Belum bisa jualan ya, lihat besok. Ini tadi jatuhnya volumenya lumayan gede sih untuk Antam. Setelah bahas bursa global, IHSG sentimen langsung ke Saratoga ya Miss. Oke. Ada aja. BCA-nya doang yang manis, lainnya kecut. Enggak kok, ada lagi yang manis. Apa coba? Ada juga yang manis hari ini tadi. Apa coba yang hari ini tadi masih manis? Yang hari ini masih manis tadi ada Astra Agro Lestari. Ya, jadi Ali tadi hari ini naik nih. Oke, IHSG, aku start dari IHSG ya, meskipun tadi udah nyolong start, bahas Antam dulu buat teman-teman yang galau. Antam turun. Oke, kita lihat IHSG ya teman-teman ya. Dari IHSG dulu aja.
Nah, ini perhatikan di sini, ini chart IHSG. Seperti yang kita udah antisipasi kemarin ya, IHSG kena resisten, hari ini koreksi normal. Ekspektasinya sih semoga tetap di atas 6650 gitu. Dan tadi closingnya IHSG itu di angka 6647, jadi masih di atas support 6 ya, bukan di atas sih, pas banget di support 6647, supportnya di 6650 gitu, jadi beda-beda tipis gitu. Kalau besok ada technical rebound atau ada pantulan bakalan bagus, dia bakalan bisa breakout dari resistennya. Tapi kalau seandainya gagal, dia bakalan bisa balik jadi kayak gini lagi gitu. Jadi ini patternnya mirip banget kayak yang di November kemarin, 1 2 3 4 naik, terus di sini dia bisa koreksi lagi gitu. Nah, kemungkinan besarnya gimana? Kemungkinan besarnya bisa naik sih teman-teman ya. Jadi wait and see dulu aja. Nah, teman-teman perhatikan ada satu saham yang hari ini menarik banget ya. Tahu nggak teman-teman, hari ini tuh net buy asing itu 1,1 triliun rupiah, di mana 479 miliarnya adalah pembelian asing atau net buy ya, net buy dari saham BBCA. Net buy untuk saham BBCA itu sebanyak 479 miliar. Dan tadi kalau teman-teman sempat perhatikan ya, BCA itu waktu siang-siang itu sempat bidnya tuh tebel banget sampai ratusan ribu gitu ya. Jadi tebel banget gitu. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Oke. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini. Perhatikan di sini ya. Ini BCA kemarin 3 hari yang lalu ini naik dengan volume transaksi tinggi. Terus kemudian di sini ini juga naik juga dengan volume transaksi lumayan tinggi juga, dan dia menguji resisten 7750 gitu. Besok kemungkinan bakalan bisa breakout nggak ya? 7750 ini resisten yang sangat kuat sih teman-teman. Jadi kemungkinan akan ada normal correction gitu. Nah, terus kalau misalkan nggak sempat beli BCA gimana? BCA-nya udah naik banyak. Teman-teman bisa watch untuk BRI, dan juga bisa watch selain BRI, teman-teman bisa watch juga untuk BBNI. Nah, ini BRI-nya dia masih setlist di sini nih. Dia masih setlist di sini, dan ini kena area support. Yang merah-merah itu supportnya ya, teman-teman ya. Oke. Oke, jadi teman-teman yang ketinggalan di BCA, sekali lagi ini reminder aja, BRI dan juga BBNI, terutama BRI sih ini masih di support, kemungkinan besar juga akan bakalan bisa ngikut BCA gitu. Oke, terus bagusan tutup semua, beli kripto dah ya, kriptonya juga kemarin lagi ini banget, lagi bumpy banget gitu. Oke, Jeffrey ASP besok BBRI belum tentu sih, cuman ke depan bakalan perbankan itu bakalan gerak duluan. Dan hari ini tadi kayaknya ada dirilis untuk riset perbankan ya teman-teman, ada dirilis riset perbankan di Mtrade. Buat teman-teman semuanya yang udah download aplikasi Mtrade bisa cek ya di menu analisis, menu education. Kenapa sih perbankan itu menarik, banking Indonesia itu menarik, dibahas fundamentalnya secara detail di riset kita. Jadi langsung aja dibaca. Oke, selain perbankan gimana gitu? Gimana caranya bisa beli ADMR? Aku agak-agak random aja ya teman-teman ya. Untuk ADMR, ada Raw Minerals Indonesia. Nih teman-teman perhatikan, setelah IPO selama beberapa hari terakhir, ini dia naiknya sangat signifikan sekali gitu ya. Jadi naiknya signifikan banget. Nah, apa yang harus dilakukan sih teman-teman? Santai aja lah, santai aja ya. Jadi saham-saham IPO tuh kadang-kadang memang gerakannya fluktuatif banget. Kalau naik cepat banget, kemudian kalau turun juga turun cepat banget ya, unpredicted gitu. Mungkin tergantung underwriternya juga, beberapa underwriter mungkin bisa mengelola dengan baik kali ya gitu ya. Jadi permintaannya oke, demand-nya oke, dan supply-nya mungkin nggak terlalu banyak ya. Anyway, buat teman-teman yang udah kepengen banget
beli ADMR ini nggak usah terlalu buru-buru sih, wait and see aja. Biasanya untuk saham yang naik-naik kenceng kayak gini sih, kita wait and see dulu aja gitu. Nah, ADMR tuh apa sih? Ini ada konten juga di mtrade.id yang teman-teman bisa cek juga. ADMR ini anak usahanya PT Adaro Energi Tbk gitu, yang jadi saham pertama yang listing di Bursa Efek Indonesia pada 2022 gitu. Nah, IPO dengan harga 100 per saham untuk ADMR ini, dia tuh meraup dana segar 604 miliar gitu. Nah, jadi dia arah auto reject atas tuh 7 hari berturut-turut, jangan dikejar ya untuk ADMR ya gitu. Terus penggunaan dana IPO-nya ini digunakan untuk apa? 58,83% dana IPO-nya tuh digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada anak usaha PT Maruwai Coal gitu, dan sisanya untuk bayar utang ke PT Adaro Energi Tbk gitu. Nah, terus untuk kinerja ADMR teman-teman bisa lihat di Instagramnya mtrade.id, itu pendapatannya dia per Agustus kemarin juga naik kencang dan laba bersihnya juga meningkat cukup signifikan. Nah, salah satu spesialnya ADMR ini, dia menjadi salah satu produsen batu bara metalurgi gitu. Artinya apa sih? Batu bara metalurgi ini bisa menjadi salah satu bahan baku untuk produksi baja gitu. Dan katanya sih, konon ya, industri pembuatan baja di China dan India itu memburu batu bara metalurgi ini. Nah, salah satu spesialnya ADMR ini adalah dia mengaku saat ini sebagai satu-satunya produsen batu bara metalurgi di Indonesia. Jadi story-nya cukup menarik sih untuk ADMR ini. Terus dia juga bilang katanya punya cadangan batu bara itu 170,7 juta ton dan sumber daya batu bara tuh 980 juta ton gitu. Ya, intinya tuh teman-teman sebenarnya secara story cukup menarik gitu ya, dan ADMR sendiri memproyeksikan permintaan batu bara metalurgi global itu bisa naik menjadi 401 juta ton pada 2040 dibandingkan dengan 331 juta ton pada tahun 2020 gitu. 3 negara ekspor tujuan ekspor batu bara metalurgi terbesar tuh adalah China, India, dan juga Jepang gitu ya. Nah, jadi tapi setelah naik terus arah 7 hari berturut-turut, ADMR itu masuk unusual market activity atau UMA gitu pada 11 Januari 2022 gitu. Jadi anyway, nanti kalaupun nggak masuk UMA lagi, teman-teman jangan buru-buru masuk ke sini. Oke, terus sekarang aku akan bahas apa nih ya kira-kira ya. BBHI. Oke. Aku bahas BBHI ya. Nah, ini teman-teman, BBHI tadi siang juga aku ada sempat post satu postingan tentang Alobank Indonesia, BBHI di story aku. Kelihatan bahwa bid offernya tuh sebenarnya nggak tebel-tebel amat. Jadi likuiditasnya untuk BBHI ini cuman kayak ratusan juta gitu, nggak sampai 1M gitu ya. Jadi BBHI alobank Alobank Indonesia yang dia tuh udah naik sekitaran sempat naik sekitar 100% hanya dalam waktu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari perdagangan aja gitu. Jangan dikejar ya untuk BBHI ini. Kenapa mtrade kemarin belum masuk BBHI? Karena likuiditasnya kecil. Likuiditas kecil tuh rawan kalau misalkan kita udah masuk tuh rawan dibanting, dan kalau misalkan kita masuknya rame-rame susah keluarnya nanti. Bisa beli susah jualan gitu. Antam ntar ya teman-teman ya, aku akan bahas untuk Antamnya. Sabar teman-teman. Oke. Nah, untuk BBHI sendiri ini masih jadi trending topik juga, banyak yang nanyain. BBHI ini bakalan raise sekitaran 6 triliun rupiah ya dalam melalui right issue. Nah, yang berpartisipasi dalam right issue ini yang menarik adalah Grab itu masuk, Bukalapak masuk, terus used car marketplace Karo itu juga masuk, dan private equity dari Growtheum Capital Partners itu juga masuk gitu ya. Jadi Alobank sendiri atau BBHI ini punya Pak Khairul Tanjung gitu ya. Jadi ada menjual sekitaran
10 billion shares di harga Rp478 gitu per share antara 13 sampai 19 Januari. Dan ya anyway, teman-teman jangan dikejar aja sih, intinya story-nya masih menarik dan Mtrade juga tertarik, tapi nanti aja dulu biar likuiditasnya semakin besar. Tadi sore-sore kita lihat likuiditasnya udah mulai agak gede gitu, jadi biarin lebih liquid aja. Kalau udah lebih liquid kita bisa tradingnya tuh lebih tenang lah. Kalau kayak gini mungkin masuknya dikit-dikit aja, dan secara timing udah nggak oke ya, secara timing udah ketinggian banget gitu. Oke. Teknikalnya gimana? BBHI bisa naik nggak? Teknikalnya udah ketinggian banget, dan ini udah keluar satu candle ekor di atas nih, udah rawan profit taking. Kalau misal pun dia naik ke atas besok ya itu hobi bonus aja. Jadi jangan dikejar di atas gitu. Oke, tadi udah di notice di komen SRTG, jangan lupa miss. Baiklah, hari ini benar-benar ngikutin permintaan netizen. Perbankan jangan lupa, perbankan itu masih oke banget teman-teman ya. Jadi banking Indonesia itu masih oke banget. Ntar aku bakalan bahas lagi. Nah sebelum aku bahas perbankan, aku akan bahas untuk Saratoga dulu, which is sebenarnya Saratoga ini juga sebenarnya flat aja, sideways aja. Hari ini turun, naik lumayan tinggi dan turun lagi dengan volume yang lumayan tinggi pula. Jadi sebenarnya wait and see dulu aja untuk Saratoga saat ini. Supportnya di level 2800 kalau mau batasi resiko di bawah 2800. Oke, terus kemudian Antam. Ntar ya, Antam lagi. Oke. Tadi udah bahas sebenarnya Antam, kita udah bahas, tapi mungkin banyak teman-teman yang telat, jadi kita akan bahas lagi buat Antamnya. Kemarin dan hari ini Mtrade banyak jual-jual saham yang berpotensi untuk sideways, termasuk SIDO kita profit taking 4-5%, Tekim kita profit taking 3-6%, AGII kita cut loss 1-4,5%, BSDE 1-4,2% juga gitu. Kira-kira kayak gitulah teman-teman. Oke. Tadi aku mau bahas sama apa ya? Oh, Antam. Iya, banyak yang nanyain Antam. Oke, Antam ya. Technically ini kemarin dia di support yang sangat kuat banget. Kita sempat aku sempat review. Ya udah, kalau mau buy dekat 2200 aja low risk. Kapan hari sempat aku review di 2230 tuh dekat support gitu. Ya, jadi dekat support kuat. Ternyata dia setelah setahun nih ya, setelah hampir setahun sideways, bukannya dia breakout dari pattern flagnya yang menarik banget sebenarnya, malah dia turun atau breakdown gitu. Dan hari ini tuh turunnya volumenya lumayan gede. Jadi sebenarnya tuh nggak usah dipikirin teman-teman, objektif aja. Kalau misalkan breakdown dari level 2200 ya batasi resiko atau cut loss aja gitu. Nah pertanyaannya, kenapa sih Antam ini turun? Sebenarnya kayaknya nggak ada sentimen yang gimana banget nih ya. Cuman hari ini tuh ada satu berita, ini disclaimer juga ya. Jadi Antam tuh digugat 59 miliar dituduh one prestasi transaksi emas. Dan berita ini aku kutip dari detik.com. Jadi teman-teman semoga supaya nggak menyinggung gitu ya. Supaya nggak menyinggung siapapun gitu ya. Jadi memang ada beritanya gitu ya. Jadi anyway, terlepas dari apapun penyebabnya, technical itu discount all news. Jadi batasi resiko aja dulu. Kira-kira itu. Terus kemudian selain itu ya belum ada sentimen lain. Harga futuresnya juga untuk nikel juga masih naik teman-teman. Jadi asing banyak jualan di saham ini karena faktor inefisiensi juga dari BUMN sendiri yang dianggap material yang seperti terjadi di PLN gitu. Jadi kedua faktor tersebut yang tadi sempat aku bahas tadi yang sumbernya dari Detik itu mungkin menjadi faktor untuk preparing cash aja dari Big Fund. Kira-kira kayak gitu ya. 59 miliar kecil, nggak bakal buat Antam ambruk sedalam itu. Anyway,
price discount all news, nggak usah dipikirin penyebabnya apa. Yang namanya breakdown ya breakdown, objektif aja gitu. Cut loss ya cut loss gitu, udah objektif aja gitu. Terus buat teman-teman yang masih ngehold Antam modal bawah dan posisi cuan, ya exit aja lah, trennya bakalan turun gitu. Kalau telat jualan gimana? Ya besok kan masih bisa gitu ya. Oke, terus kita lihat untuk TINS-nya gimana. TINS juga sama, hari ini breakdown. Jadi meskipun sentimen tadi sebenarnya cuma buat Antam, ya TINS breakdown kayaknya. Bentar ya, ini dari breakdown dari support ini, jadi better exit aja yang punya jangka menengah, dan yang udah cuan juga exit aja sih teman-teman. Vicky Herdiansyah 45, berita hot news batubara ekspor dicabut, responnya gimana untuk batubara? Sebenarnya udah direspon kemarin ya, dari sektor batubara tuh kayak PTBA itu juga dia udah naik kemarin dan hari ini pun malah M-Trade profit taking gitu. Itu beritanya udah discounted kemarin gitu. Ini PTBA. Nah, sebenarnya yang menarik hari ini tuh bukan batubara, bukan metals, tapi ada yang menarik yaitu dari CPO atau AALI. Ini juga udah sempat kita bahas beberapa hari kemarin. Ya, ini AALI teman-teman. M-Trade sempat jualan atau profit taking dan kita ada buyback lagi tadi. Nah, AALI jangka pendek tuh potensi bisa sampai ke 10.400 kira-kira kayak gitu teman-teman. Trio metal besok naik kata Paca Wulan. Enggak, belum tentu. Kalau candlenya kayak gitu bisa koreksi lagi ya, bisa koreksi lagi. Oke, tadi aku mau bahas banking. Jadi banking ini mungkin sektornya dianggap berat, dianggap nggak seksi gitu. Cuman sebenarnya menurut aku tuh banking ini, apalagi yang old economy, itu termasuk yang cukup menarik gitu loh. Jadi cukup bertahan, dalam arti itu bertahan tuh dalam arti gimana? Nggak bakalan sampai dia tuh turun banget gitu. Naiknya juga nggak bakalan naik sampai yang ajrit-ajritan gimana, tapi konsisten, steady gitu. Jadi kayaknya teman-teman di portfolionya juga mesti ada tuh saham perbankan gede gitu. Oke, jadi di M-Trade tadi ada report untuk banking, dijelasin detail banget untuk banking ini ya. Dan poin utamanya sih sebenarnya ada ekspektasi membaiknya penyaluran kredit di tahun 2022 ini. Terus kemudian rasio utama perbankan sendiri juga masih solid gitu. Jadi masih oke. Dan siapa yang tampil paling menarik di 2022 berdasarkan fundamental, ya berdasarkan data valuasi PBV perbankan di Indonesia, itu memang BCA yang paling mahal, nomor 1 paling mahal, PBV-nya udah 4,7. Yang kedua itu BRI. Nah, thank you to our team, M-Trade team, yang harusnya malam hari ini hadir, tapi malam hari ini kayaknya belum bisa show dulu. Jadi data-data ini aku dapat dari tim M-Trade, dan teman-teman bisa baca artikel ini gratis, bisa dilihat di M-Trade gitu. Jadi BCA valuasinya PBV-nya paling tinggi 4,7, tapi paling diburu. Hari ini buktinya investor asing buru BCA tuh sampai 400 miliaran lebih gitu, dari 1 triliun sekitar 479 miliar tuh saham BCA. Kemudian yang kedua valuasi yang agak mahal untuk PBV perbankan tuh di BRI. Yang ketiga disusul dengan Bank Mandiri, setelah itu disusul dengan BBNI dan juga saham-saham yang lainnya gitu. Jadi memang 4 ini yang valuasinya paling mahal, tapi ya paling menarik gitu. Nah, sedangkan untuk second linernya sendiri kita masih watch untuk BNGA, PNBN, BJBR, BDMN dan BBTN secara fundamental gitu. Nah, kalau secara teknikal dibahas di morning briefing M-Trade besok. Jadi teman-teman, perbandingan net margin perbankan di Indonesia gimana juaranya? Nah, di teman-teman mungkin aku kasih lihat ini ya. Data di depan aku ini tuh ada di M-Trade teman-teman ya. Jadi ini masih draft yang tadi dikasih lihat ke saya, tapi ini udah di up ke M-Trade. Ini yang tertinggi tuh perbandingan net margin perbankan Indonesia tuh paling tinggi adalah BBCA gitu. Terus kemudian setelah itu disusul dengan emiten perbankan lain tuh hampir seimbang semuanya. Jadi kalau misalkan kita bilang BCA buat investasi, ya itu ada reasonnya. Jangan teman-teman bosan, kok BCA lagi, dan bukan pom-pom ya teman-teman ya. Disclaimer, semuanya berdasarkan fundamental gitu.
Secara net margin perbankan Indonesia itu yang paling rendah dari 10 perbankan ini adalah BBTN. Jadi kita bandingkan BCA, terus kemudian yang kedua Bank Mandiri, yang ketiga BNGA, yang keempat PNBN, kelima BRI, keenam BNI, baru kemudian disusul BJBR, Bank Danamon, dan terakhir BBTN gitu. Rata-ratanya di angka 17,6%. Terus kalau growth-nya gimana? Rata-rata pertumbuhan 5 tahun perbankan di Indonesia. Yang menarik adalah meskipun BBTN ini net marginnya paling kecil, tapi growth-nya paling tinggi. Jadi kayaknya make sense juga nih, kayaknya duitnya dipakai buat growing gitu. Jadi ini perbandingan tingkat rata-rata pertumbuhan 5 tahun perbankan Indonesia secara percentage. Nah, ini riset yang dibuat oleh tim Mtrade dan teman-teman bisa langsung aja download aplikasi Mtrade dan baca di sini. Pertanyaannya adalah dari Resa Jakasya Putra. Apakah jika bank old economy gerak, mini bank digital bergerak terbalik, Miss? Belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau misalkan bank old economy gerak, itu bank-bank digital juga bisa gerak juga gitu. Meskipun nggak terlalu kencang, karena kan logikanya duit di market tuh sebenarnya ya itu aja kan. Jadi kalau misalkan old economy yang gerak, ya jadi terbagi, uangnya tuh jadi terbagi gitu, kira-kira gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman investasi di perbankan sih nggak salah. Kenapa? Karena nanti kalau COVID-19-nya membaik, itu perbankan yang akan jadi istilah kata tuh kepala naganya. Jadi aku mengutip kata-kata Pak Yahya, Direktur Utama atau Presiden BCA, ya itu jadi kepala naganya tuh sektor perbankan, ekor naganya katanya sih sektor properti, masuk akal. Oke ya. Bank digital itu tech stock in disguise, kata Use Corpic Closer. Ya, anyway, kalau bank digital aku buat trading aja ya, karena fundamentalnya juga masih begitu deh gitu. Jadi masih labil banget gitu ya. Oke. Chang Chong An, suka-suka bandarnya saham mana yang mau digerakin? Ya suka-suka kita investor retail mau ngikut yang mana sih gitu ya. Jadi terserah si big money mau gerakin yang mana, kita retail ngikut yang mana. Caranya kalau aku sih nomor 1 selalu teknikal, dan kita bisa loh ngelihat akumulasi itu tanpa harus ngelihat transaksi broker gitu ya, broker transaction. Caranya ngelihat teknikal gitu. Henry Kos, saya luput mau cuan 2 kali di ASA. Udah dapat 8%, tapi nunggu nyentuh resisten. Malah nggak pernah nyampe. Bahkan, hari ini malah drop dalam, di bawah harga beli. Strateginya gimana sih? Kamu perlu belajar di Mtrade dengan nontonin materi kita yang swing trading 1. Kemudian tentang candlestick ya, education kita tentang candlestick, dan pastinya harus nontonin morning briefing Mtrade tiap hari biar bisa belajar semakin paham. Oke, sekarang aku akan ulas ASA. Oke ya, jadi sebenarnya terlepas dari apapun sahamnya, teman-teman, prinsipnya ketika kita trading saham tuh gak boleh target ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatur harga saham bakalan gerak sampai kemana. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita sendiri, melihat tanda pembalikan arah. Caranya gimana? As simple as kita lihat candle pembalikan arah gitu. Saya percaya banget kamu beli di bawah sini, gitu ya, kan udah cuan lumayan. Nah, kalau kamu beli di bawah sini sebagai seorang swing trader, maka kamu jualannya di sini atau di sini. Kenapa? Karena ini keluar candle merah, sesimpel itu. Atau di sini keluar ekor, jadi udah naik terus keluar ekor, jadi scalper atau jadi swing trader. Kalau kamu belinya di sini ya, ini kan mantul lagi hijau, make sense dong kalau mau beli lagi. Jualannya antara di candle hijau ini atau di merah ini. Kenapa demikian? Simple aja, karena candle mengecil ini tanda mulai slow down, udah mulai rawan profit taking. Merah juga sama, tanda dia bakalan mau balik turun. Terlepas nanti kalau dia naik lagi, nggak usah dipikirin. Jadi intinya adalah kita ngelihat perubahan candle, jangan nunggu sampai dekat resisten. Kenapa? Karena resisten itu cuma lampu kuning, jadi belum tentu resisten itu kena. Oke, itu pertanyaan Henry Kos. Kamu dapat Mtrade 7 hari, langsung aja DM saya EMT7 nama email WhatsApp. Karena pertanyaan kamu bagus dan inspiring banget.
Simin Wilson, cie. Saya sih jangan pernah putus asa, cie. Cara lihat saham di akum via technical gimana, Miss? Oke, mari kita lihat saham yang di akum via technical. Ada di rekaman seminar Super Trader Trend Following di Mtrade. Tapi aku akan jelasin contohnya kira-kira kayak gini. Masalahnya aku agak-agak lupa-lupa inget. Oke. Ya, ini aku cari contohnya ya. Oke, ini adalah saham Saratoga. Sebelum dia gerak, aku bersihin dulu. I remove all the drawings. Iya. Oke, kita lihat dari sini. Jangan dilihat kode sahamnya apa. Intinya, akumulasi itu taunya dari mana sih? Akumulasi itu taunya sebenarnya ketika dia sideways, sesimpel volume hijau lebih tinggi daripada volume merah. Kayak gini terus. Ini volume hijau lebih tinggi daripada volume merah. Nah, ini tanda akumulasi. Pas dia turun, volume merahnya lebih kecil daripada volume hijau. Jadi ini akumulasi gitu ya. Oke. Aldi Martino, sudah aku kasih tahu Antam tadi kenapa turun, kira-kira kenapa turun, terus apa yang harus dilakukan, ya cut loss aja sih, sesimpel itu. Breakdown di bawah 2200 kayak yang saya ngomong beberapa hari kemarin ya. Antam tuh kan di 2230, beberapa hari kemarin tuh merupakan area yang cukup low risk dekat support. Jadi kalau teman-teman ada kumpulin di area tersebut ya cut loss aja nggak apa-apa gitu ya. Oke. IHSG kenapa ya Miss? Nggak kenapa-napa, biasa aja. Biasa aja. Oke, ini ada yang nanya, apakah pencabutan larangan ekspor berpengaruh ke Pegas? Hari ini koreksi dalam. Oke, kita lihat Pegas ya. Pegas. Oke teman-teman, sambil nunggu chart aku loading lambat, loading ini, hari Sabtu nanti ada seminar Market Outlook di Mtrade jam 10 pagi, gratis. Jangan lupa download aplikasi Mtrade kalau mau lihat seminarnya, kalau mau belajar ya, gratis. Caranya download aja aplikasi Mtrade mumpung masih gratis, oke? Pegas hari ini turun, tapi turunnya dikit aja sih sebenarnya. Dan yang menarik sebenarnya, Pegas tuh hari ini ada net buy loh. Net buy asing, net foreign buy itu 65,7 billion. Main gede. Terus net buy terbesar hari ini di BCA 474,9 miliar rupiah. Yang kedua ada di TLKM. Ada yang menarik dengan TLKM, aku disclaimer juga ya teman-teman ya, karena kadang-kadang patternnya saham bagus tuh belum tentu terus dia 100% naik, karena kan ini probability game juga gitu. Oke, sekarang kita lihat TLKM ya. Jadi kalau kita perhatiin Telkom ini dia lagi sideways-nya tuh ngebentuk anak tangga gitu, mirip kayak sideways-nya Kalbe Pharma, mirip kayak sideways-nya BCA. Ini pantas buat di watch sih, dipantengin gitu, fundamentalnya juga bagus, tapi gerak sahamnya nggak akan terlalu liar gitu. Jadi anyway, dia bisa sampai ke berapa ya, ke 4.500 kira-kira bisa nggak ya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan bisa. Jadi secara fundamental memang lebih steady gitu ya, jadi watch untuk TLKM-nya. BNI, BRI, BCA masih di situ-situ aja teman-teman, yang cukup steady, nggak terlalu tinggi resikonya. Oke. Terus tadi Ali jalan, sekarang kita lihat untuk sektor CPO yang lainnya gimana.
Aku hari ini lagi seneng banget teman-teman karena aku tadi make upnya cepet banget. Tau nggak? Pakai apa? Pakai ini. Ada iklan lewat. Oke ya. Jadi ini tuh keren banget, kayak langsung flawless gitu. Oke. Ali. Tadi naik cepet banget di sini. Terus kemudian kita lihat L-shape-nya gimana untuk sektor CPO yang lain. Masih sideways aja teman-teman dan kena resisten MA200, wait and see dulu. Jangan jangan buru-buru masuk dulu ya teman-teman ya untuk L-shape-nya. Terus sebelum ngejawab teman-teman yang portfolionya merah semua, aku mau ngejawab dulu pertanyaannya Rianti Chandra. Rianti Chandra, baca fundamental, Cepro bagus, rencana buat investasi jangka panjang, tapi sekarang malah minus karena niatku invest dan lihat fundamental, mending cut loss atau hold. Cepro udah sentuh 95. Woi, jangan cuman lihat fundamental aja, lihatnya mesti dilihat likuiditas juga gitu, likuiditas, kapitalisasi. Jadi kalau mau investasi jangka panjang, kadang-kadang penilaian fundamental untuk saham-saham second liner dan third liner itu agak-agak bias gitu. Jadi better cari yang kapitalisasinya lumayan gede aja gitu teman-teman. Oke. Yang mesti dilakukan sekarang apa? Pakai technical sih, kalau ini aku kurangin posisi ya untuk saham yang tadi. Oke, terus untuk Porto Najora Cat PD, Porto merah semua, mau average dana udah mentok, rasanya mau cut loss terus mulai baru. Apa injek dana lagi untuk beli saham lain atau average down? Bingung. Sabar, kalem. Kalau kamu nyangkut dan duitmu udah habis, jangan nambah lagi, biarin aja. Saya percaya saham-saham kamu tuh nggak semuanya saham-saham yang gorengan lapis 3 gitu, enggak, pasti tetap ada saham yang bagus gitu. Aku nggak tahu sahammu apa aja, tapi yang jelas sabar aja, tunggu aja. Beberapa waktu yang lalu yang namanya Adaro, Harum itu juga turun dalam banget. Nah ini aku mau kasih lihat nih teman-teman ya. Adaro itu sempat turun dari level 1930 sampai level 1590 di sini. Jadi aku nggak tahu sahammu apa, turun sampai sekitaran 20-an % lebih gitu. Tapi kemudian akhirnya sekarang dia naik dan naik terus. Aku masih ingat juga yang namanya Agro, dulu sempat jatuhnya parah banget ya. Teman-teman kalau masih ingat, siapa dulu pernah nyangkut di Agro? Agro tuh ceritanya kayak gini nih. Oke. Nah, di sini 2021 aku ingat banget story-nya Agro ini. Dia sempat jatuh dalam, kemudian dia bisa naik juga naik tinggi bahkan melampaui yang dulu, sekarang dia jatuh lagi gitu. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya kalau saham ini fundamentalnya nggak gitu jelek-jelek amat, itu saya rasa big fund atau investor besar masih akan tertarik buat beli, tinggal kapan waktunya, kapan sektor itu jalan gitu. Jadi sabar aja, biar uangmu bisa balik dulu, BEP dulu dijual, pasang di harga BEP atau rugi-rugi dikit lah, dijual di harga rugi dikit juga nggak apa-apa. Pasangnya GTC, good till cancel, GTC, good till cancel, jadi duitnya biar balik dulu. Oke. Ya, free float gede ya, bener juga. Yang harus dilakukan banyak doa. Doamu gak ngefek. Kalau market yang gerak, doamu nggak bisa menggerakkan market. Oke. BBHI aku udah bahas tadi, ketinggian, jangan masuk di ketinggian. Contoh kayak David Gunawan 83, misal aku nyangkut di HMSP udah lama, pas baiknya cut loss aja. Jatuhnya udah dalam banget. Kalau duitnya duit nganggur, bukan duit panas, biarin aja dulu sih, biar recover dulu. Ini COVID-19 udah mulai recover, biar inflasinya naik dulu. Ini kan harga rokok juga udah mulai naik, meskipun cukai juga naik gitu. Sabar-sabar dulu aja. Oke, terus kemudian prospek ADMR gimana? ADMR tadi aku udah bahas sih teman-teman ya. ADMR ketinggian, jangan masuk teman-teman. Terus kemudian BBYB gimana? Banyak yang nanya juga BBYB di sini.
Ya, BBYB ya teman-teman ya, ini lagi kena support kuat di level 2200. Jadi ya wait and see dulu aja, ya. Ci lagi ada dana nih, boleh kasih saran beli apa? Disclaimer ya, aku lagi suka perbankan. Kayak yang tadi aku ngomong, ada BCA udah agak ketinggian, valuasinya juga udah ketinggian, tapi memang performance-nya paling bagus. Lagi-lagi balik ke perbankan besar sih gitu. BRI, BNI, ini BRI sih yang sekarang masih secara harga masih belum terlalu tinggi, meskipun valuasinya udah agak tinggi gitu. Terus kita lagi watch juga untuk CPO, tapi masih disclaimer banget buat CPO-nya ini karena baru AALI aja yang naik gitu. Oke, terus ASII gimana? Astra International, mari kita lihat Astra International gimana, wait and see dulu. Astra International ini trennya juga masih slow down di sini, meskipun sebenarnya sentimennya bagus untuk penjualan kendaraan bermotor, sentimennya oke, tapi wait and see dulu. Karena Astra International ini dia perusahaan konglomerasi, di bawah Astra International itu ada perusahaan-perusahaan lainnya seperti contohnya AALI, kemudian UNTR yang menyumbang income sekitaran 35% gitu. Terus kemudian selain itu ada siapa lagi ya? Ada Astragravia, terus kemudian ada banyak di dalam situ ya. Jadi dia bukan cuma mencerminkan kinerja perusahaan otomotifnya aja gitu. ASII apakah lagi akumulasi? Enggak sih. Oke. Terus ya besok, sekarang tanggal berapa ya? 11 Januari ya. Besok bakalan dirilis data inflasi dari US dan China. Terus retail sales Desember 2021 di Indonesia itu melesat naik 10,8% year on year. Jadi kita mulai watch untuk saham-saham retail ya teman-teman ya. Karena di Desember kemarin naik lumayan signifikan. Terus vaksin booster gratis tuh bakal dimulai besok, dan larangan batubara, ekspor batubara secara bertahap kembali dibuka. Jadi watch untuk saham-saham batubara kayak Harum ITMG, Adaro, Indi, PTBA nggak terlalu berpengaruh. Yang paling banyak mengalami ya ini pengaruh keuntungan dari dibukanya kembali ekspornya ada Harum, ITMG, Adaro, dan juga Indi gitu. Oke, terus BBHI ada tambahan info ya. BBHI ini bakalan ada lock up period atau larangan penjualan saham dari investasi selama 3 tahun sejak tanggal pencatatan saham. Jadi ya anyway, wait and see dulu aja teman-teman, kita mix dengan teknikal aja. Oke. BRIS dan Antam untuk long term gimana? Short term aja dulu deh, fokus short term dulu. Antamnya lagi breakdown nih, kemarin kita lihat pattern flag-nya bagus untuk jangka menengah, ternyata breakdown ya exit dulu aja lah gitu. Asa udah dibahas tadi. Rianti Chandra A, ya dapat M-Trade 7 hari, silahkan. Tadi kan pertanyaannya bagus ya. Oke, MPPA dan MLPL gimana? MPPA dan MLPL ini sebenarnya masih ada story digitalnya ya. MLPL ini dia ada banyak investasi di perusahaan-perusahaan startup, unique startup teknologi. Salah satunya adalah Ruang Guru gitu. Jadi tapi teknikalnya MPPA ini down banget, jadi better exit dulu lah, hindarin dulu aja. MLPL juga sama, hari ini breakdown, exit dulu aja. Terus kalau asing lagi akumulasi, apa itu berarti sahamnya bakal naik dalam waktu dekat? Sebenarnya kita bukan fokusnya pada investor asing, investor lokal pun kalau dia investor besar, ya investor besar lokal pun kita juga pay attention juga gitu. Jadi seperti aku belajar banyak banget dari apa yang Pak Yahya katakan, Pak Yahya di RUT BCA katakan ya, berulang-ulang aku ingat ini ya tuh sebenarnya big fund, mereka cari perusahaan yang secara fundamental bagus, kapitalisasi oke, free float-nya juga besar, dan kemudian rajin bagi dividen gitu. Jadi 4 ini tuh ada di perusahaan-perusahaan yang tadi gitu. Ini ada yang nanya, Ubaidillah 22 Indofood gerak tadi untuk long investing masih bisakah? Masih bisa. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.